Selamat malam semuanya. Malam, selamat malam. Saya bersyukur ya kita tadi mendengar puji-pujian. Ya, pemain musiknya semuanya masih perdana ya. Jadi kalau ada salah-salah mungkin atau fals kita maklumi. Tetapi maksudnya supaya mereka lebih semangat untuk belajar lagi agar supaya makin hari mereka makin baik di dalam bermain musik. Bu Dwi juga selo perdana ya, jadi kita harus memberi semangat agar supaya lebih giat belajar lagi, agar supaya makin hari permainan makin baik selonya. Demikian juga untuk yang main gitar juga perdana ya mainnya, jadi kita bersyukur anak-anak yang sedang belajar STBB sudah mulai belajar gitar dan mulai tampil, dan biarlah kita terus memberi semangat kepada mereka agar supaya makin hari mereka juga makin baik, terlebih semuanya bisa dipakai di dalam pelayanan yaitu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami bisa bersama-sama ya Tuhan untuk datang kepadamu, untuk menaikkan syukur kami, untuk menaikkan doa kami ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan, agar supaya firman yang akan kami terima bersama-sama itu dapat kami pakai di dalam kehidupan kami setiap saat ya Tuhan, di mana kami hidup di dalam kasih Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan oleh gereja dan oleh kasih Tuhan Yesus sendiri untuk kita belajar bersama-sama dari Kolose pasal 4 ayat 15 sampai 18. Saya memberi judul Hidup dalam Kasih Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyinya. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Saya mendapat bagian penutup dan salam. Dan paling akhir, yaitu ayat 15 sampai 18. Kita melihat ciri surat daripada Paulus, ya, selalu di dalam pembukaan dan penutup ada salam. Salam untuk saudara-saudara yang kudus, ya, ayat 15 dan 18. Salam untuk jemaat rumah. Salam untuk teman-teman sekerja di dalam kasih Kristus, di dalam kasih karunia Kristus. Luar biasa ya, surat Paulus ini selalu ada salam. Kalau kita bertemu di gereja, kita bisa ada salam, tidak harus berjabat tangan, mungkin senyum, mungkin kita mengangguk kepala, mungkin kita juga hanya salam gini, tapi perasaan kita luar biasa karena dari
salam dari saudara-saudara seiman itu pasti dengan kasih Kristus di dalamnya. Sehingga saat kita menerima ataupun saat kita memberi salam, ada perasaan sukacita, ada perasaan damai, dan ya rasa luar biasa ya di dalam hati. Karena sungguh-sungguh salam itu untuk orang-orang kudus, orang-orang yang sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah salam kasih. Ada kasih di dalamnya, sehingga itu terasa luar biasa di dalam kehidupan kita. Di Minahasa juga zaman dulu ya, saya udah nggak tahu zaman sekarang. Saat saya masih SMP, kami pulang cuti ke Manado. Kalau kami pulang ke kampung bertemu orang selalu saling salam ya. Misalnya kalau pagi, selamat pagi opa, selamat pagi tante, om. Ya mereka juga bisa menyebut selamat pagi. Kalau siang, kalau di sana bilang siang, selamat tengah hari gitu ya. Dan kalau malam, malam baik ya. Itu memang baik ya. Baik karena itu etika ya. Meskipun mungkin itu tradisi, tapi etika yang baik. Tetapi orang percaya pasti lebih membahagiakan karena di dalamnya ada kasih Kristus. Jadi saat kita memberi salam atau kita menerima salam, itu bagi orang-orang percaya itu adalah kasih Kristus. Karena di dalamnya ada ucapan syukur, ada doa. Jadi luar biasa ya, Paulus juga demikian di dalam firman-Nya. Selalu ada salam. Nah, kalau kita melihat surat Paulus juga pasti ada maksud, ada tujuan, ataupun pesan, ataupun pemberitahuan. Kalau kita membaca ayat 16 dan 17, kita akan melihat ya di sini. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus. Ya. Kita melihat bahwa surat ini terbuka untuk orang-orang percaya. Ya. Kalau sudah dibacakan di antara kamu, bacakan juga ke jemaat Laodikia. Kalau sudah dibacakan kepada jemaat Laodikia, bacakan juga kepada kamu. Ya, termasuk kita ada di dalam situ. Kemudian sampaikan juga kepada Arkhipus. Kalau saya baca Arkhipus itu anak Filemon, diperkirakan anaknya Filemon. Kemarin kita sudah belajar banyak tentang identitas-identitas dari orang-orang yang disebut di dalam Kolose ini. Ya, kita bersyukur ya, kita juga bisa melihat identitas-identitas orang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun orang percaya, pasti kita punya identitas. Nomor satu, kasih Kristus itu harus terpancar di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa menginjili, berbicara atau menyampaikan, tetapi dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita, itu kita sudah memberitakan Injil kepada orang lain, yaitu kasih kita kepada orang lain. Kalau kita juga belajar yang lalu, tindakan kita harus tindakan dengan kasih Kristus ya. Kemudian kita juga sudah belajar ya dari Kolose bahwa kita harus saling bersyukur, harus saling berdoa. Kita bersyukur kita punya jam doa. Jadi betapa indahnya jam doa ini. Kita bisa sama-sama bersyukur, kita bisa sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin pun kita tidak kenal. Tetapi kita sudah diikat oleh kasih Kristus.
sehingga kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang memberitakan Injil, saudara-saudara kita yang mungkin ada dalam keadaan kesusahan. Semua kita bisa doa bersama-sama di jam doa ini. Mari kita pakai sungguh-sungguh jam doa ini, karena jam doa adalah luar biasa di mana kita bisa menjangkau saudara-saudara yang jauh, saudara-saudara kita yang kita tidak kenal, tetapi kita diikat oleh kasih Kristus. Kemudian kita juga kemarin banyak belajar bahwa hidup kita ya harus fokus kepada Tuhan Yesus, yang artinya Yesus saja sudah cukup. Kita tidak usah terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain, tetapi Kristus sudah cukup untuk hidup kita. Kita belajar juga bagaimana kehidupan sebagai kita keluarga, ya. Tadi kita mendengarkan, saya juga ikut memuji Tuhan bahwa kasih keluarga itu adalah luar biasa, karena orang-orang percaya dimanapun berada, ya, di tempat di mana dia berada, suku apa dia, bangsa apa dia, tetapi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keluarga. Ya, jadi kita juga belajar bagaimana hubungan-hubungan dengan keluarga, dan kalau diliputi oleh kasih Kristus pasti akan luar biasa, akan menyenangkan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Oleh itu identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, yaitu kasih. Kasih kita, kasih yang diikat oleh dan diberikan oleh kasih Kristus. Kasih Kristus begitu sempurna buat kita. Kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Tuhan Yesus. Tetapi apa yang kita sudah diajarkan, kasihi Tuhan, kasihi sesama. Saya mengingat pelajaran kita dulu, Ground Zero ya. Saya sampai mengambil buku Ground Zero dan saya melihat DNA gereja kita ya, mungkin nggak kelihatan ya, tapi DNA gereja kita salah satu yaitu kasih yang di atas, kemudian murid, kemudian menjangkau. Ya, ini mungkin yang ayat 16 dan 17 ya, kalau kita implementasikan dengan keadaan kita, terutama di gereja baptis pertama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kemudian murid, kita memuridkan juga dengan kasih yang bertumbuh dalam kasih Kristus untuk menjangkau orang sesat. Dan murid untuk menjangkau orang sesat juga di dalam kasih Kristus. Jadi kasih dan memuridkan dengan kasih, menjangkau juga dengan kasih. Luar biasa kasih Kristus itu. Kasih Kristus tidak memilih siapapun dia, kasih Kristus tidak memandang siapapun dia. Nah, tugas kita yaitu memberitakan Injil dengan kasih. Karena di ayat 17 dikatakan, perhatikan, 17b, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan dengan sepenuhnya. Ya. Jadi kita bersyukur ya kalau kita diberi kesempatan untuk melayani. Karena dengan melayani Tuhan, itu adalah luar biasa bagi kita untuk melayani Tuhan. Dan mari kita bisa lakukan tugas atau amanat yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan sungguh-sungguh. Karena kasih Kristus yang kita sudah terima juga kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa. Mari kita juga bisa berbagi kepada orang lain kasih Kristus itu,
sehingga orang lain juga merasakan dan betapa indahnya kasih itu bagi orang-orang percaya. Saya akan tutup dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Saya sudah menyiapkan dan pas saya mau membaca Morning Spirit ya, tiap pagi itu saya juga menemukan di dalam Morning Spirit ayat yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Demikian bunyinya. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau rela mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kami. Dan kami menerima kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi oleh sukacita, oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan, tolong kami agar supaya kami terus makin hari makin melekat kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kehidupan kami juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami bisa terus menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.